yang tidak kalah menyimpan misteri dan berbahayanya dibanding segitiga Bermuda. Berikut 7 misteri lautan versi on the spot. Lautan yang pertama yang menyimpan misteri adalah Laut Setan. Perairan yang berada 100 km di selatan Jepang ini merupakan kawasan yang sangat berbahaya bagi aktivitas pelayaran dan penerbangan. Walau sebenarnya merupakan daerah lautan tenang di Laut Pasifik, namun di perairan yang konon tidak memiliki hewan laut itu, sering muncul badai dengan tiba-tiba, lalu menghilang dengan mendadak juga. Antara tahun 1950 hingga 1954, terhitung 9 kapal besar hilang tanpa jejak saat melintasi Laut Setan. Atas peristiwa-peristiwa tersebut, tahun 1955, pemerintah Jepang mengirim sejumlah pakar untuk meneliti daerah tersebut. Tetapi sayang, tim ekspedisi beserta kapal Kayo Maru 5 yang mereka gunakan lenyap tanpa bekas. Selain itu, misteri lainnya adalah sekalipun kapal-kapal yang menjadi korban tetap utuh, tetapi penumpang-penumpangnya lenyap. Apa yang dialami para penumpang kapal dan kemana mereka pergi, hingga kini misterinya belum dapat terjawab. Kawasan perairan ini bernama Tanjung Harapan atau yang juga dikenal dengan sebutan Tanjung Badai di Afrika Selatan. Selama ratusan tahun sudah banyak kapal besar yang tenggelam di sini. Bagi para pelaut, perairan Tanjung Harapan merupakan daerah yang dianggap berbahaya. Karena tanpa sebab, tiba-tiba sering terjadi gelombang raksasa yang tingginya dapat mencapai 30 meter. Padahal saat itu laut sedang tenang. Kemudian gelombang itu akan membentuk rongga yang sangat besar. Menurut para ilmuwan, ombak mematikan yang mereka sebut sebagai gelombang soliter itu merupakan gabungan dari 2 ombak. Sebenarnya, fenomena ombak ini biasa terjadi di lautan. Tetapi area Tanjung Harapan merupakan perairan yang paling berbahaya dibanding dengan segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Letak perairan yang juga menyimpan misteri ini berada di sebelah tenggara segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Itulah mengapa banyak orang menyamakan Laut Sargasso ini dengan segitiga Bermuda. Lautan ini menyimpan keunikan tersendiri di mana perairannya bergerak searah jarum jam. Selain itu, lautan yang memiliki pusaran raksasa dengan aturannya sendiri ini ternyata dapat mempengaruhi penglihatan para pelaut yang melintasinya. Sejumlah orang mengaku melihat fata morgana, di mana matahari terbit di timur dan di barat dalam waktu bersamaan. Menurut seorang pakar dari University of Western Australia, yaitu Richard Silverster, pusaran raksasa perairan Sargasso dapat menciptakan pusaran kecil yang mencapai wilayah segitiga Bermuda. Dan pusaran kecil inilah yang dapat mencelakai benda-benda yang melintasinya. Selanjutnya adalah perairan Pulau Sagori, Kabaena, Sulawesi Tenggara. Sebelum tahun 2002, pulau yang merupakan objek wisata ini ternyata menyimpan misteri. Antara lain adalah misteri seringnya terjadi kapal karam. Oleh karena itu, banyak orang menyebutnya segitiga Bermuda di Kabaena. Menurut tokoh masyarakat suku Sama, di Kabaena sejak dahulu hampir setiap 2 tahun, perairan Pulau Sagori menelan korban seperti kapal pecah karena menabrak karang, ataupun korban manusia yang dibawa hanyut gulungan ombak pantai pulau tersebut. Karena tidak terhitung lagi jumlah kapal yang terkubur di dasar Laut Sagori. Perairan ini disebut kuburan kapal. Kapal yang terkubur di sini antara lain kapal layar VOC dan kapal-kapal yang diperkirakan berasal dari Cina. Perairan selanjutnya yang juga menyimpan misteri adalah bagian timur Samudra Hindia dan Teluk Persia. Daerah ini terkenal karena di sanalah terjadi fenomena misterius di mana terdapat lingkaran cahaya raksasa yang berputar-putar di permukaan air. Hingga kini, ilmu pengetahuan belum dapat memecahkan misteri lingkaran tersebut. Namun, seorang ahli kelautan dari Jerman, yaitu Kurt Kahle, menyatakan bahwa fenomena itu adalah akibat gempa bawah laut yang menimbulkan pendaran plankton. Karena itulah kemudian timbul gerakan seperti putaran roda. Namun, hipotesis itu menuai kritik karena tetap tidak menjelaskan tentang fenomena lingkaran cahaya tersebut secara logis. Selanjutnya adalah misteri pusaran air di Laut Norwegia. Pusaran air di bagian barat Laut Norwegia ini juga terkenal karena peristiwa lautnya yang menakjubkan.
Di laut ini terjadi pusaran air sebanyak 2 kali dalam sehari. Permukaan air dari pusaran tersebut lebih rendah puluhan meter dari permukaan air laut dan kekuatannya puluhan kali lipat dibanding arus biasa. Anehnya, pusaran akan berubah arah berlawanan setiap 3-4 bulan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah maelstrom yang dipopulerkan oleh Edgar Allan Poe, yaitu penulis paling produktif di Amerika. Maelstrom sendiri berarti air yang berputar kuat dan besar. Dan misteri lautan yang terakhir terjadi di perairan Masalembo, Sulawesi Selatan. Di kawasan inilah pesawat Adam Air secara misterius menghilang pada 1 Januari 2007 silam. Selain itu, perairan Masalembo juga pernah menelan 3 buah pesawat yang menghilang secara misterius pada tahun 1961 dan konon keberadaannya belum bisa ditemukan. Sebuah teori mengatakan bahwa fenomena segitiga Bermuda terjadi karena adanya kantong udara atau air hole. Fenomena alam inilah yang diperkirakan menjadi penyebab menghilangnya pesawat Adam Air yang hingga sekarang belum diketahui nasibnya. Menurut pakar penerbangan Martono, kantong udara adalah sebuah ruangan yang berisi udara yang mengalir dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menyedot kapal atau pesawat. Dan sekitar Masalembo ketahui kemana lari. Itulah 7 misteri lautan versi On The Spot. Fenomena lubang-lubang aneh yang terbentuk di beberapa belahan bumi bisa jadi merupakan fenomena yang sangat menarik bagi wisatawan. Walaupun terbentuknya beberapa lubang ini memakan korban, tetap saja daya tariknya membuat orang-orang berkunjung untuk melihat fenomena ini. Di mana sajakah lubang-lubang aneh ini? Bagaimana lubang-lubang misterius ini dapat terbentuk? Sebenarnya lubang besar ini memberi tanda-tanda sebelum kemunculannya. Ketika itu para penghuni Guatemala City mendengar gemuruh aneh selama berminggu-minggu. Mereka merasa suara gemuruh ini berasal dari bawah tanah. Namun tidak ada yang menyangka jika itu merupakan sebuah peringatan bahwa tanah yang mereka tempati akan runtuh. Dan benar saja, pada akhir Februari 2007, tiba-tiba saja sebuah lubang besar terbentuk di tengah pemukiman. Tanah yang mereka tinggali ini lenyap seketika tertelan bumi. Rumah dan seluruh isinya beserta para penduduknya pun ikut tertelan di dalam lubang yang sangat dalam. Hampir 1.000 orang harus dievakuasi dari lubang ini. Namun sayang, 5 orang akhirnya tewas karena luka serius. Peristiwa serupa di kota yang sama terulang lagi pada 2010. Kali ini sebuah pabrik lenyap di telan bumi. Tidak ada korban jiwa dan korban luka-luka pada peristiwa ini, karena pabrik yang tertelan bumi ini merupakan pabrik utang yang telah lama tutup. Karena lubang ini diperkirakan bisa bertambah besar, penduduk di sekeliling lubang pun dianjurkan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Sementara di Berezhniki, sebuah kota di Rusia juga terancam dengan kehadiran sebuah lubang yang kabarnya semakin lama semakin bertambah besar. Lubang ini awalnya muncul pada 1986, dan setelah itu lubang ini terus bertambah dalam dan lebar setiap tahunnya tanpa bisa dihentikan. Berezhniki merupakan kota pemasok potas atau kalium karbonat terbesar di dunia. 10% dari kebutuhan kalium karbonat di dunia berasal dari kota ini. Dari segi ukuran lubang dan penyebabnya, lubang raksasa di Guatemala yang terbentuk di tahun 2007 memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Polisi membuat garis pelarangan melintas lebar 450 meter untuk menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan terjadi pada penduduk yang ingin melihat dasar lubang. Sementara lubang yang terbentuk pada tahun 2010 memiliki lebar 60 meter dengan kedalaman 100 meter.
Penyebab dari kedua lubang ini adalah jalur pipa pembuangan yang dibuat secara tak beraturan. Peneliti menduga ada faktor lain yang menyebabkan lubang yang terbentuk pada 2010 terjadi. Selain saluran pipa air yang tidak teratur, dua bencana alam yang terjadi sebelumnya juga mempengaruhi amblasnya tanah. Ledakan gunung berapi Pacaya dan badai tropis Agatha yang terjadi selang 2 hari membuat tanah di Guatemala bergetar dan akhirnya membuat rongga-rongga dalam tanah bergeser. Hal ini menyebabkan tanah tidak mampu lagi menopang beban yang ada di atasnya. Inilah yang akhirnya membuat tanah amblas sampai sedalam 100 meter. Berbeda dengan lubang di Guatemala, lubang di Bereziki terjadi sedikit demi sedikit. Hal ini membuat para penduduk tak menyadari bahaya yang mengancam pemukiman mereka. Bahaya ini kemudian baru disadari pada 2006 saat peneliti mulai memperhatikan lubang ini. Ternyata kemunculan lubang ini terjadi karena tanah di sekitar lubang mengandung garam abu yang larut jika terkena air. Lama-kelamaan kandungan garam yang larut ini akan menghilang dan membuat volume tanah menjadi berkurang sehingga membuat lubang yang besar. Pemerintah dan ilmuwan di Rusia akhirnya membuat peralatan yang dapat memantau perkembangan lubang setiap harinya, sambil terus mempelajari bagaimana menghentikan perkembangan lubang ini. Jika kedua lubang sebelumnya terbentuk di tengah kota, dua lubang berikut ini berada di tengah laut. Lubang ini disebut blue hole karena pantulan cahaya dengan air yang dalam menyebabkan lubang ini berwarna biru jika dilihat dari permukaan air. Orang juga kerap menyebut lubang ini sebagai gua vertikal. Dua blue hole yang sangat besar dan terkenal di dunia adalah The Great Blue Hole di Belize, Amerika Tengah, dan Deep Blue Hole di Bahama. The Great Blue Hole merupakan blue hole terluas di dunia. Diameternya mencapai 400 meter dengan kedalaman sekitar 145 meter. Karang-karang atol yang terbentuk mengelilingi lubang ini membuat The Great Hole seperti sebuah mata jika dilihat dari ketinggian. Jika The Great Blue Hole merupakan lubang di tengah laut yang paling luas ukurannya, Deep Blue Hole merupakan blue hole yang paling dalam di dunia. Deep Blue Hole merupakan lubang curam dengan kedalaman mencapai 200 meter. Deep Blue Hole seolah menjadi sebuah lubang dasar laut yang tak berujung. Diameter lubang ini hanya 30 meter, jauh lebih sempit dari The Great Blue Hole. The Great Blue Hole dan Deep Blue Hole sama-sama terbentuk pada zaman es. Dulunya, kedua gunung ini merupakan gunung purba yang tertutup es. Ketika es mencair, permukaan air mulai naik dan menenggelamkan gua-gua ini. Pada Deep Blue Hole, air tersebut melarutkan batuan kapur yang menjadi dasar dari gua ini, sehingga kedalamannya bertambah hingga mencapai 200 meter. Walaupun sebuah lubang yang cukup dalam, bukan berarti kedua lubang ini tak berpenghuni. The Great Blue Hole merupakan tempat tinggal bagi beberapa jenis udang, anemon, ikan gobi neon, angelfish, dan butterfly fish. Jika penyelam beruntung, maka mereka akan menemukan beberapa jenis hiu melintas di lubang ini. Sementara Deep Blue Hole menjadi tempat tinggal bagi mikroba-mikroba berukuran super kecil. Mereka hidup menempel pada dinding-dinding gua. Ikan-ikan cantik pun selalu mengisi lubang yang sedikit gelap ini. Jika berbicara tentang keindahan, jangan meragukan kedua blue hole ini. Keduanya memiliki keindahan alam baik di dalam lautnya maupun di permukaan sekeliling blue hole. Jika melihat The Great Blue Hole dari ketinggian, kita bisa melihat sebuah bola mata terbentang indah di lautan. Pada 1997, UNESCO menobatkan tempat ini sebagai salah satu situs warisan dunia. The Great Blue Hole juga menjadi salah satu titik paling diminati para penyelam profesional dunia. Deep Blue Hole juga
tidak kalah indahnya dengan The Great Blue Hole. Blue Hole ini dikelilingi tebing batuan yang ditumbuhi tanaman hijau, sehingga para turis bisa menikmati keindahannya dari tepian pasir putih. Jika ingin menyelam, Anda dibebaskan untuk menyelam sedalam yang Anda mampu. Tim Blue Hole pernah menjadi lokasi menyelam saat kompetisi Piala Dunia Freediving 2012 berlangsung di Bahamas. Lubang ini juga menjadi target penyelam dunia asal Selandia Baru, William Trowbridge, untuk memecahkan rekor dunia menyelam tanpa alat bantu pernafasan. Dan ia berhasil menyelam sejauh 121 meter ke dasar laut di tempat menakjubkan ini. Dan pemirsa, inilah beberapa lubang unik yang sangat terkenal di dunia. Menurut Anda, manakah yang paling unik?